Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi terlebih dahulu. Untuk lagunya seperti ini. Ibu jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking tersayang. Ini satu, ini dua, ini tiga dan empat. Angkat tangan sama-sama, mari kita berdoa. Nah, mari kita ulangi satu kali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Ibu jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking tersayang. Ini satu, ini dua, ini tiga dan empat. Angkat tangan sama-sama, mari kita berdoa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah pada hari ini ada yang tidak berangkat, anak-anak? Wah, alhamdulillah berangkat semua ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai organ gerak hewan pada buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diantaranya yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam teks bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang runtut. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok secara percaya diri. Untuk selanjutnya, anak-anak dapat membuka buku siswa tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 pada halaman 3 untuk membaca teks bacaan tentang organ gerak hewan dan manusia. Apakah anak-anak sudah selesai membacanya? Nah, jika anak-anak sudah selesai membaca, mari kita bersama-sama mencari ide pokok apa saja yang ada pada setiap paragraf yang sudah anak-anak baca. Sebelumnya, ada berapa paragraf pada teks tersebut, anak-anak? Betul, ada 5 paragraf. Nah, mari kita tentukan bersama-sama ide pokok pada setiap paragrafnya. Untuk paragraf yang pertama, apakah ada yang tahu? Nah, betul sekali. Pada paragraf yang pertama, ide pokoknya berupa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, untuk paragraf kedua, siapa yang tahu? Nah, baik, betul sekali. Yaitu berupa gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Pada paragraf ketiga, siapa yang tahu? Baik, Mbak Ica, pada kalimat apa? Betul, pada kalimat organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Lalu untuk paragraf keempat? Baik, Mas Dika, apa? Ya, betul. Yaitu pada kalimat tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Lalu paragraf yang terakhir, paragraf yang kelima. Ya, betul sekali, Mas Argi.
yaitu pada kalimat otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Baik, selanjutnya setelah anak-anak mengetahui apa saja ide pokok pada setiap paragraf yang sudah kita baca tadi, selanjutnya anak-anak dapat mengerjakan soal pada Ayo Menulis di halaman 5 untuk mengembangkan ide pokok yang sudah ada dalam buku tersebut menjadi sebuah paragraf yang runtut. Nah, Ibu akan memberi waktu anak-anak untuk mengerjakan tugas tersebut sekarang. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama yaitu dari urutan meja baris paling kiri merupakan kelompok 1, urutan meja tengah merupakan kelompok 2, dan urutan meja paling kanan ke belakang merupakan kelompok 3. Untuk tugasnya pada kelompok 1 mencari atau menuliskan pengertian dari apa itu ide pokok. Kelompok 2 menuliskan apa saja fungsi ide pokok bacaan, dan untuk kelompok 3 menuliskan cara menentukan ide pokok bacaan dengan tepat. Nah, tugas tersebut dapat anak-anak kerjakan di rumah secara berkelompok. Kita lanjutkan. Setelah anak-anak membaca teks bacaan organ gerak hewan dan manusia tadi, kita sudah dapat menentukan ide pokok bacaan dan mengembangkan ide pokok bacaan menjadi sebuah paragraf yang urut. Dari teks bacaan tersebut, kita mengetahui bahwa hewan dapat bergerak menggunakan organ gerak. Sebelumnya, siapa yang ingat apa saja fungsi dari organ gerak hewan dari teks bacaan yang sudah kita baca tadi? Nah, betul sekali. Fungsi dari organ gerak hewan yaitu tadi ada berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, terbang, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan beberapa contoh gambar hewan dan organ geraknya. Untuk contoh organ gerak hewan yang pertama yaitu terdapat pada serangga. Nah, serangga memiliki 6 kaki dan beberapa serangga juga bisa terbang menggunakan sayap. Contohnya yaitu pada kupu-kupu. Serangga yang menggunakan organ gerak berupa kaki yaitu contohnya pada semut. Yang kedua yaitu gambar hewan ikan. Nah, ikan hidup di dalam air dan bergerak menggunakan sirip. Sirip yang digunakan biasanya yaitu ada sirip punggung, sirip dada, sirip perut, dan sirip ekor. Lalu yang ketiga yaitu ada amfibi. Nah, amfibi ini bergerak dengan melompat menggunakan kaki. Contohnya yaitu katak. Lalu yang keempat, hewan reptilia. Nah, beberapa jenis hewan reptil bergerak dengan melata dengan menggunakan perut untuk berpindah tempat. Contohnya yaitu ular. Nah, reptil lainnya juga bergerak menggunakan kaki. Contohnya yaitu buaya. Nah, yang kelima yaitu burung. Burung menggunakan sayap untuk terbang dan menggunakan kakinya untuk berjalan, hinggap di dahan, dan mencari mangsa. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu mamalia darat. Mamalia darat bergerak menggunakan 4 kaki untuk berjalan dan berlari. Contohnya seperti kambing, kuda, sapi. Nah, setelah anak-anak mengetahui apa fungsi dari organ gerak pada hewan dan apa saja organ gerak pada hewan itu sendiri, maka anak-anak dapat membuka LKPD yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Anak-anak dapat membuka pada halaman 6
bagian Ayo Berkreasi. Anak-anak diminta untuk membuat sebuah wayang sederhana namun berupa wayang hewan yang alat geraknya dapat digerakkan. Nah, apakah anak-anak sudah membawa alat yang Ibu sampaikan pada pembelajaran sebelumnya? Baik, sudah membawa semua ya. Lalu kalian dapat berkreasi sesuai keinginan anak-anak untuk membuat gambar hewan apa yang anak-anak inginkan. Untuk langkah-langkah pengerjaannya, anak-anak dapat memperhatikan pada lembar kerja tersebut. Anak-anak dapat berkreasi secara mandiri dan Ibu beri waktu anak-anak untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, alhamdulillah waktu yang Ibu berikan kepada anak-anak untuk berkreasi selesai tepat pada waktunya. Hasil dari kreasi anak-anak Ibu bagus-bagus. Ada yang membuat kelinci, ada yang membuat ayam, ada yang membuat ikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, anak-anak bagaimana dengan kegiatan belajar kita pada hari ini? Kegiatan apa yang paling kalian sukai? Apa? Oh, pada bagian membuat kreasi wayang sederhana. Mari kita bersama-sama mengingat apa saja yang sudah kita pelajari pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, kita tadi sudah belajar mengenai ide pokok bacaan, yang kedua mengembangkan ide pokok bacaan, dan kita mengenal mengenai apa saja alat gerak hewan dan fungsinya, dan yang terakhir kita membuat wayang sederhana alat gerak hewan. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.